Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kitab Khulasah Nurul Yakin jilid 1 pelajaran ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. 14 Ad-da'watu sirran. Bermula pelajaran yang ke-14 itu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia. 1. Bada'an Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bid-da'wati sirran lamma nazala alaihi ya ayyuhal muddatsir. Memulailah oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bid-da'wah dengan berdakwah sirran secara sembunyi-sembunyi lamma nazala manakala turun kepadanya Nabi oleh ya ayyuhal muddatsir oleh firman Allah ya ayyuhal muddatsir. Jadi ketika firman Allah turun ya ayyuhal muddatsir, Nabi sudah mulai berdakwah secara pelan-pelan dari rumah ke rumah. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Kum fa'anzir, kum bangun olehmu. Fa'anzir, maka beri peringatan olehmu. Nah, jadi ini Allah menyuruh Nabi untuk memberi peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan akan Tuhanmu fakabbir, maka besarkan olehmu. Rabba maf'ul, fakabbir. Wa rabbaka, dan akan Tuhanmu, akan Rabbmu, fakabbir, maka besarkan olehmu. Wasiyabaka fattahhir, dan akan pakaianmu, maka sucikan olehmu. Ini perintah membesarkan Allah, perintah menyucikan pakaian. Warrujza fahjur, dan akan dosa fahjur, maka tinggalkan olehmu. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau memberi karena mengharap lebih banyak. Wala tamnun tastaksir, janganlah engkau memberi tastaksir karena mengharap untuk mendapatkan lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu maka bersabarlah. Ini perintah juga untuk bersabar kepada Nabi, khususnya sabar ini menunjukkan dakwah ke depan akan sangat berat sekali, maka Nabi harus punya kesabaran yang luar biasa. Nah, jadi Nabi orang yang bersih karena Nabi mengamalkan perintah Allah, wasiyabaka fatahir, pakaianmu bersihkanlah, warudja fahjur, dosa tinggalkan. Nabi itu nggak pernah terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Nabi memberi banyak sekali, Nabi memberi, membantu orang bukan karena mengharap untuk mendapatkan lebih banyak. Semuanya beliau lakukan karena Allah semata. 2. Fada'a ahla baitihi wa may yathiqu bihi min asdiqaihi alladhina ya'taqiduna sidqah. Fada'a, maka mengajak ayahnya Nabi akan ahla baitih, akan keluarganya Nabi. Fada'a, maka mengajak ayahnya Nabi akan ahla baitih, akan keluarganya Nabi. Wa may yathiqu bihi, dan akan orang-orang yang percaya ayahnya Nabi dengannya, min asdiqaihi, dan dari teman-temannya Nabi. Alladhina ya'taqidun, orang-orang yang beriktikad oleh mereka itu sidqahu, akan kebenarannya Nabi. Jadi Nabi mulai berdakwah kepada keluarga. Nabi mengajak istri Siti Khadijah radhiyallahu an. Jadi beliau mengajak keluarga beliau, kemudian orang-orang yang beliau percayai, teman-teman beliau, teman-teman dekat, yang mereka memang meyakini bahwa Nabi ini seorang yang benar dan jujur. Nabi mulai menjelaskan tentang Islam. 3. Da'ahum ila ibadatillahi wahdah, mengajak ayah Nabi akan mereka kepada menyembah Allah wahdahu, sendirinya Allah. Jadi Nabi pertama berdakwah tentang tauhid, mengajak mereka untuk menyembah Allah saja, tidak boleh menyembah patung dan berhala. Warra'fati bin nas, wauratah ra'fati, kita atah kepada ibadah, dan mengajak ayahnya Nabi akan mereka ilar ra'fah, untuk berbaik-baik bin nas, dengan manusia, lembut kepada manusia, kepada tetangga, kepada semuanya, berbuat baik. Wal ittihad, mengajak kepada persatuan, ittihad persatuan. Ittihad juga kita atah kepada ibadah, mengajak ayahnya Nabi akan mereka ilal ittihad, kepada persatuan, bersatu, jangan berpecah belah. Watarkil harbi, mengajak kepada meninggalkan peperangan. 4. Waqad bada'a bid-da'wati sirran khaufan min mufaja'atin nasi bi amrin lam ya'rifuhu wa lam yasma'u bih. 4. Waqad bada'a, dan sungguh memulainya Nabi bid-da'wah, dengan dakwah sirran, secara rahasia. Jadi Nabi memulai berdakwah secara rahasia. Kenapa alasannya? Khaufan min mufaja'atin nas, karena khawatir dari kagetnya manusia. Jangan sampai jadi kegemparan, kehebohan
bi amrin lam ya'rifuhu, dengan satu urusan atau satu perkara lam ya'rifuhu, yang belum tahu oleh mereka akannya perkara, walam yasma'u bihi, dan tidak pernah mendengar oleh mereka itu bihi, dengannya perkara. Jadi Nabi memulai dakwah secara rahasia karena khawatir manusia akan kaget mendengar satu perkara, hal-hal baru yang mereka belum tahu dan belum pernah mendengar sebelumnya. Dimana ketika itu orang udah biasa menyembah patung berhala, tiba-tiba Nabi mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah. Tadinya orang suka cekcok, suka membunuh, sekarang Nabi mengajak untuk bersatu, saling menyayangi, saling membantu, dan semua sifat-sifat baik. Jadi Nabi memulai dengan pelan-pelan. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Mata bada'atid da'watu sirran, kapan dimulailah oleh dakwah secara rahasia? Minalladzi, manil, ini bukan minal, manilladzi nada'ahum sirran, siapa saja orang-orang yang mengajak ayah Nabi akan mereka sirran, secara rahasia. Ila ayyi syai'in da'ahum, kepada apa Nabi mengajak mereka? Ila ayyi syai'in da'ahum, kepada apa Nabi mengajak ayah akan mereka? Limadza bada'a bid da'wati sirran, kenapa memulai ayah Nabi dengan dakwah secara rahasia? Al-Khulasah, kesimpulan, bada'ad da'watu sirran, memulainya Nabi, bada'ad da'wata sirran, memulainya Nabi dakwah akan dakwah sirran, secara rahasia. Bada'a fi'il madhi, dhamir dalamnya huwa, ad-da'wata maf'ul, memulainya Nabi akan berdakwah secara sir. Fada'a qarabatahu wa alihi ilat tauhid, fada'a qarabatahu wa alahu ilat tauhid, maka mengajak ayah Nabi akan kerabatnya, wa alahu, dan keluarganya, ilat tauhid, kepada tauhid, wal i'tilaf, dan kepada kedamaian. I'tilaf itu kedamaian, warifqi bid du'afa, dan kepada berbaik-baik, lembut, bid du'afa, terhadap orang-orang yang lemah. Inilah ajaran Nabi yang luar biasa sekali, yang kita harus mempraktekkannya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.